di Arab, anak dititipkan ke suami. Ke ibu saya. Kenapa dia ke suami? Suami, saya bukannya nggak percaya, suami suruh ini aja kerja karena saya titip sama ibu karena ibu yang minta gitu kan. Tapi saya bingung sama ibu saya sendiri. Setelah saya pulang tuh ada catatan bahwa setiap bulan misalnya kan saya ngirim tuh 1 juta ke ibu. Katanya setiap ini habis sama anak kamu ada catatan, beli es krim dicatat, beli buku dicatat, beli apa dicatat, sampai 1.000 beli apa dicatat. Yang jadi pertanyaan lagi dari saya adalah catatan itu benar adanya atau tidak? Ada catatan dilihatin. Enggak, maksudnya gini, benar dibeliin itu atau tidak, benar di ini atau tidak. Kalau menurut saya ya, Bu ya seorang nenek nggak apa-apa juga sih dia bikin laporan itu terperinci. Jadi pertanyaan adalah laporan itu anaknya benar dapat apa enggak gitu sih? Dapat sih. Adik saya juga bilang emang maaf ya, emang mamah begitu. Dulu itu mamah tuh benar-benar pelit, makanya saya tuh diusir gitu ya, pulang dari Arab juga tuh suami kamu nganggur. Saya tuh pas 2 bulannya dari Arab Saudi, saya tuh diusir sama ibu saya, jangan tinggal di sini gitu. Ini mama nak. Nenek. Iya. Dari sih kamu udah pulang. Aku udah pulang, aku udah gak mau kerja lagi Bu di sana. Aku mau ambil diri Bu. Loh, ambil anak kamu. Kamu sadar nggak selama kamu kerja di Arab sana, siapa yang sudah biayai hidup anak ini? Ibu. Nah sekarang kalau kamu mau ambil anak ini, kamu ganti dong semua pengeluaran yang sudah ibu keluarkan. Ini perhitungan Bu, aku ini anak ibu. Ini cucu ibu. Ya karena ibu kasihan sama kamu. Coba kalau kemarin ini kamu dengarkan apa kata ibu, kamu nggak bakal hidup susah kayak begini. Darsi, kamu udah pulang Darsi? Iya Mas, aku udah pulang Mas. Bu, cukup. Sekarang kamu ceraikan suamimu. Suami macam apa coba? Nggak bertanggung jawab sama keluarga, nggak kerja, nyusahin. Udah ceraikan. Enggak Bu, aku nggak bisa Bu. Aku cinta sama Mas Bambang Bu. Riri, ikut Papa Riri. Darsi, aku akui aku memang salah Darsi. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau pilih aku atau mau ikut keputusan ibu kamu? Enggak Mas, aku nggak mau kehilangan kamu Mas. Ibu, sekarang ibu dengar sendiri kan Bu? Ibu udah nggak mau kalian ada di sini. Sekarang kalian cepat pergi dari sini. Baik, kami akan pergi Bu. Cepat. Kita pergi dari sini. Iya nak. Jadi begini ya. Jadi sebenarnya tidak pelit, tapi perspektifnya mesti harus melihat dari aspek lain. Ya. Bisa saja ibunda Bu Darsi ini bukan karena perhitungan sama cucu atau sama Bu Darsirnya, tapi kan ini Bu Darsi ini kerja di luar. Jangan sampai dikirim setiap bulan, kemudian nanti pas pulang kok gak ada duit, merasa ini mama ini ngapain saja duit. Maka mamanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya beli es krim pagi, beli es krim siang, beli es krim malam, misalkan beli apa mainan. Jadi ketika pulang kira-kira Bu Darsi pertanyaan apa ini? Itulah saja. Jadi kita harus melihat berbaik sangkanya, mungkin itu bagian dari tunjuk itu. Kalau jadi saya sih berbaik sangkanya adalah itu bagian dari kayak laporan keuangan. Betul. Jadi kayak laporan keuangan kayak kita kan ada pengumuman kan, uang masuk sekian, pengeluaran sekian. Nah, apa saja ini? Ini kira-kira seperti itulah. Jadi benar sih harus yang ditonjolkan adalah berhusnuzon kepada ibundanya. Mudah-mudahan dengan cara itu keberkahan jasa ibundanya itu mengalir pada ibu dan pada cucu-cucu. Tapi saya bingung, mamah tuh nyuruh saya cerai sama suami itu. Enggak, sebelum cerita situ dulu, saya mau tanya yang tadi, katanya diusir ya setelah 2 bulan pulang. Iya, diusir. Boleh tahu kenapa kau diusir? Karena ngelihat suami saya nganggur terus itu juga uang dari Arab Saudi habis gitu. Jadi mama nggak mau beban lagi gitu, nampung beban lagi katanya. Udah pada pergi aja di sini, enak-enak kamu gitu. Saya malam-malam diusir, ya udah saya pulang ngurutin suami gitu. Terus kemudian? Ya kemudian alhamdulillah pas 2 bulannya lagi saya pindah ikut sama suami kerja gitu. Dia bener kerja sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Dia bener-bener bisa, karena dia mungkin saking sakit hatinya. Saya juga pernah ngomong sama suami, kalau kamu bulan depan nggak kerja, saya juga
seperti ibu saya ngomongin saya minta cerai. Mungkin dia berdoa terus, dia dikasih rezeki sama Allah, jadi tanggung jawab sama saya gitu. Oke. Ada satu hal yang saya mau tanya ke Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, seorang ibu berhak mengusir anaknya seperti itu, Pak Ustadz? Sesungguhnya ya tidak etis juga orang tua mengusir kan gitu, apalagi kondisinya tadi. Tapi harus diambil mungkin saja maksud ibu tadi itu mengusir tadi sudah di sana buat rumah supaya mandiri. Supaya kira-kira itulah. Jadi husnudonnya yang harus kita tampakkan itu. Jadi sesungguhnya niatannya nggak sampai, saya kira nggak ada lah orang tua sayang mananya sampai mengusir, kendati pada menantunya juga nggak ada. Tapi maksudnya untuk mandiri semacam itu. Jadi kalaupun ada para orang tua mertua yang begitu, ya sebaiknya harus diturunkanlah kadarnya. Bagaimanapun ini adalah anak kita, keluarga kita. Ketika belum beruntung ya mestinya harus adalah dibantu. Nah, Ibu, saya dengar tadi Ibu cerita sebelumnya bahwa suami kata sempat marah ya sama keluarga Ibu ya. Setelah yang diusir itu, memang suami dengar tahu kalau diusir gara-gara suaminya nggak kerja? Iya, ada dia di kamar. Terus dia bilang sama saya, milih ibu kamu apa saya gitu. Ya saya bilang milih kamu karena emang suami saya itu orang bener gitu, cuman belum ada rezeki untuk kerja aja. Dia nggak pernah berjudi, udah nggak apa-apa ngurus anak aja bener kok gitu. Pak Ustadz, Ya. Wajar nggak sih mantu marah gitu ketika diusir sama mertua? Ya sebenarnya tidak dibolehkan juga. Jadi kalaupun marah ya tidak boleh diluapkan, cukup dalam hati saja. Jadi jangan sampai luapan kemarahan kita tampakkan. Bagaimanapun, sekalipun itu mertua itu kan sama dengan orang tua kita yang harus kita hormati. Jadi mungkin banyak ucapan-ucapan dan tidak selamanya juga mertua itu baik, kan ada juga yang mungkin karena keterbatasan ilmunya sehingga kemudian perilakunya atau ucapannya menyakitkan. Saya kira banyak juga. Nah di sini saya kira juga seorang menantu dalam rangka menjaga hubungan bersama anaknya juga tetap rukun, jangan sampai pecahnya gara-gara itu. Makanya harus berbesar hati, berjiwa lapang gitu loh, mengalah, memilih mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Nah mungkin tadi ketika suaminya ibu tadi diusir sama ibundanya Bu Darsi, mungkin kecewa gitulah, hatinya gitu tersakiti sehingga mungkin terluapkan tadi, tapi sepatutnya tidak perlu gitu, tidak perlu dan harus menjaga diri. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan kasus misalnya nih suami, memang kan istri harus nurut sama suami. Tapi ketika suami bukan bilang kamu jangan main ke rumah orang tua kamu lagi ya, kamu udah harus nurut aku terus misalnya kayak begitu. Itu ya kalau ya memang seorang istri harus patuh pada suami, tapi tidak harus kemudian melarang gitu loh. Ya kalau misalkan tetap tidak diizinkan, saya kira untuk sementara ya mungkin harus mentaati pada suaminya, karena suaminya kan punya otoritas. Jadi kan begini, seorang wanita ketika belum menikah, maka ketaatan tunduk patuhnya itu adalah saling pada Allah dan Rasul adalah pada orang tuanya, kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah, bergeser ketaatan kepada suami pada istrinya harus kepada suaminya. Jadi ketika suaminya tidak memberikan izin, ya mesti dia harus menahan diri. Tapi sebaik-baik suami adalah memberikan izin kepada istrinya ketika istrinya hendak pergi kepada orang tuanya. Tentu sebagai istri juga harus melihat keadaan. Jangan seperti yang kita jelaskan setiap saat tadi itu kan. Iya Mas Farid.